Shalom saudara, gembira, sukacita, bahagia berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran atau inspirasi atau pemahaman buat Anda semua saudara. Saya tidak tahu keadaan Anda hari ini, tapi saya berharap Anda bahagia. Nah saudara, apa sih penyebab sumber dari kebahagiaan itu? Saudara, seringkali kebahagiaan itu ditentukan oleh hal-hal yang di luar kita. Seperti halnya hari ini ketika keadaan kita terbatas oleh karena COVID, kita tidak bisa melakukan atau pergi shopping ke mall, atau kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman seperti biasanya. Maka saudara, kita kehilangan kebahagiaan. Kita rasanya hidup dengan separuh semangat karena tidak bahagia. Benarkah demikian saudaraku? Apakah bahagia itu juga bersumber dari kalau misalnya kita punya banyak fasilitas atau punya banyak uang? Bukankah sering kita mendengar juga bahwa uang bukan segala-galanya dan uang tidak bisa membuat seseorang bahagia, bukan sumber kebahagiaan? Ya saudara, tetapi kenyataannya kan kalau kita terima uang yang banyak, kita jadi bertambah bahagia. Jadi uang rupanya atau hal-hal yang kita harapkan dan itu terjadi, itu menambah kebahagiaan kita. Tetapi ada sumber kebahagiaan yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita, saudaraku sekalian. Dan sumber kebahagiaan itu bukan karena apa yang kita harapkan tercapai. Ya, mungkin Anda pernah mengimpikan mobil yang bagus atau pasangan yang ideal, tapi hari ini saudaraku sekalian, Anda kemudian kehilangan kebahagiaan itu karena kemudian setelah Anda mendapatkannya, Anda tidak sebahagia ketika Anda mengharapkannya. Bukankah kebahagiaan itu jadi relatif, saudaraku? Ya, saudaraku, sebenarnya kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan di dalam diri kita. Bukan ditentukan situasi. Situasi bisa menambah kebahagiaan. COVID hari ini saudaraku, dengan segala konsekuensi membuat kita tidak bisa beraktivitas, memang membatasi dan mungkin mengurangi kebahagiaan kita. Tetapi saudaraku sekalian, kebahagiaan sekali lagi ditentukan sebenarnya dengan apa yang kita putuskan. Saudaraku sekalian, seorang pembicara kepemimpinan yang bernama John Maxwell, seorang pendeta juga, suatu saat saudaraku sekalian dia mengadakan seminar, dan kebetulan seminar kali ini istrinya yang menyampaikan, yang bernama Margaret, dan istrinya menyampaikan tentang kebahagiaan keluarga. Dan di akhir daripada penyampaian daripada seminar itu, banyak ibu-ibu kemudian bertepuk tangan, dan ada seorang ibu yang bertanya, Ibu Margaret, apakah John Maxwell suamimu itu membuat hidupmu bahagia? Sejenak audiens hening, lalu kemudian Ibu Margaret ini mengatakan, John Maxwell tidak membuat hidupku bahagia. Lalu ibu ini bertanya, mengapa? Dan kemudian Ibu Margaret ini melanjutkan, John Maxwell, suamiku memang bukan suami yang buruk. Dia suami yang bertanggung jawab, tidak pernah selingkuh. Dia suami yang menyenangkan. Dia suami yang mencukupi kehidupanku. Tetapi John bukanlah yang membuat saya bahagia. Sayalah yang menentukan hidup saya bahagia atau tidak, bukan John. Saudaraku sekalian, sekali lagi ini adalah jawaban yang benar, bahwa kebahagiaan seharusnya tidak ditentukan dari tercapainya ekspektasi kita, tapi kebahagiaan adalah sebuah keputusan dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, saya tidak tahu hidup Anda hari ini. Mungkin hari ini Anda bahagia karena ada banyak hal yang tercapai sesuai target.
Tetapi juga mungkin ada Anda yang begitu kecewa. Tetapi melalui apa yang saya sampaikan, saudaraku sekalian, mari kita memutuskan untuk kita hidup bahagia. Bunyi firman Tuhan yang melandasi apa yang saya sampaikan ini, saudara, akan saya bacakan buat Anda semua. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Demikian bunyinya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Perhatikan saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, ayat ini berbicara, firman Tuhan ini berbicara bahwa kita harus memutuskan segala keadaan apapun, kita menganggapnya itu sebagai sebuah kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Saudaraku, kemudian kita bisa mengerti ketika kita bahagia dalam segala keadaan yang tidak nyaman itu menimbulkan ketekunan. Sebuah pembentukan dari dalam, yaitu kita mempunyai sifat atau kita dibentuk untuk menjadi seorang yang lebih tekun. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saudaraku sekalian, melalui firman Tuhan di Yakobus ini, kita dinasihati ketika kita memutuskan untuk kita bahagia dalam keadaan yang tidak nyaman, ujian, maka kemudian apa yang terjadi? Terjadi saudara pembentukan di dalam diri kita. Kita menjadi tekun, lalu kemudian dikatakan ada buah yang matang dari ketekunan itu. Artinya saudaraku sekalian, kemudian muncul saudaraku sekalian, sesuatu yang bersifat, ya buah itu bersifat alami. Yaitu sesuatu sifat yang alami yang muncul dari diri kita, yang kemudian bisa dirasakan orang lain. Seperti buah. Manisnya hidup kita yang dirubahkan oleh karena kita memutuskan untuk kita bahagia. Ya, dalam keadaan apapun yang tidak nyaman, semacam ujian. Lalu kemudian saudaraku dikatakan itu akan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna apanya, saudara? Dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Tentu firman Tuhan ini tidak berbicara sempurna, utuh secara materi, tetapi secara karakter, sifat di dalam diri kita. Ketika kita memutuskan untuk kita bahagia dalam keadaan apapun, artinya kita mempercayai kedaulatan Tuhan, kita bisa mengucap syukur, kita tetap optimal untuk berusaha, karena kita bahagia saudaraku sekalian. Keadaan apapun kita tetap punya semangat. Kita terus saudaraku melakukan segala upaya dengan sebuah harapan bahwa ada perubahan-perubahan. Dan kita tidak menjadi seseorang yang gampang putus asa. Saudaraku, mari kita belajar. Saya tidak tahu keadaan Anda. Dan seperti halnya kita semua sekarang mengalami keadaan di mana pandemi COVID ini menyelimuti hidup kita. Tapi tetap, mari kita putuskan kita bahagia. Kita teruskan kehidupan kita. Saya percaya ada rencana Tuhan dalam keadaan-keadaan sulit hari-hari ini. Yaitu membentuk diri kita. Menyempurnakan apa yang di dalam diri kita. Sifat kita, karakter kita. Agar kita mengeluarkan buah yang baik. Sehingga orang di sekitar kita melalui buah kehidupan yang kita hasilkan. Mereka boleh percaya dan mengenal Tuhan. Yaitu sumber kehidupan kita yang menghidupi kehidupan kita ini. Semoga ini menginspirasi Anda semua. Tuhan memberkati.